Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin dan mendukung terlaksananya. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sempat meluangkan waktunya di siang hari ini. Perkenalkan, saya Husni Mahmud, peserta BKG Videoka Kolaka Utara, gelombang 1. Rencana tindak lanjut saya tentang permainan tradisional. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani dari tanggal 12 September sampai nanti di tanggal 30 November. Jadi ke rencana tindak lanjut yang akan saya tampilkan, saya akan memperkenalkan kepada peserta didik, mengingatkan kepada peserta didik tentang permainan tradisional, latar belakang tentang kegiatan rencana tindak lanjut saya tentang permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai kearifan lokal. Dan namun di era modern ini semakin jarang dimainkan karena tergeser oleh permainan berbasis teknologi. Bahwa permainan tradisional di sekolah itu sudah yang kita memiliki kesempatan untuk menggunakan lapangan tersebut. Nah, seperti ini. Tujuan program mengenalkan dan melestarikan permainan tradisional. Yang kedua, menjadi media pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan motivasi peserta didik. Yang lain selain iklan, gubak sodor. Juga ada kegiatan melatih otot kaki, melompat. Capaian langkah-langkah dan hasil yang mengharapkan. Capaian pemahaman dan pelestarian budaya lokal. Terus yang kedua, peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi. Yang pelajaran berbasis proyek akan membimbing peserta didik untuk berbagai bentuk yang peserta didik bisa buat. Maksudnya struktur program dalam keterkaitannya dalam KBS. Dan kita sebagai wasit, pemain, intinya adalah semua peserta didik. Jadi kita hanya memfasilitasi. Aset yang dimiliki, setiap alatnya permainan tradisional sudah ada di perpustakaan. Sebenarnya di sini kemungkinan, tantangan dan solusi. Yang pertama, tantangan kesulitan siswa dalam memahami peraturan permainan tradisional. Solusinya menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung memperhatikannya. Jadi penutup, pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama serta pemahaman budaya di kalangan peserta didik. Gubak sodor, ya. Nanti kalau di lapangan ini bisa ada dua lapangan gubak sodor yang dibuat. Jadi mungkin ada yang bisa memberikan masukan atau saya hanya butuhkan untuk sementara ini sebutkan cat saja, cat minyak. Ya, mungkin ada bisa 3 warna. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa permainan tradisional yang dapat dimainkan oleh peserta didik pada saat jam istirahat. Permainan tradisional sangat sederhana untuk dimainkan. Tak hanya itu, permainan tradisional juga memiliki berbagai nilai luhur yang terkandung dalam setiap jenisnya. Berikut beberapa permainan tradisional yang dimainkan saat jam istirahat. Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang dibuat khusus dengan sepasang bambu untuk berjalan. Bambu dibentuk seperti tongkat dan memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Egrang umumnya dimainkan oleh anak-anak. Egrang juga bisa digunakan dalam atraksi. Permainan egrang berguna dalam pelatihan pengendalian diri dengan menjaga keseimbangan, kefokusan,
dan meningkatkan rasa percaya diri sekaligus hiburan untuk anak-anak maupun dewasa. Lari balok adalah salah satu olahraga tradisional di Indonesia yang dilakukan dengan berlari di atas balok-balok yang disusun membentuk satu jalur lintasan. Olahraga ini memerlukan alat yang sederhana, yaitu hanya memerlukan balok. Kongklak adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya dalam permainan, sejenis cangkang kerang digunakan sebagai biji kongklak, dan jika tidak ada, kadang kala digunakan juga biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan dan batu-batu kecil. Permainan kongklak dilakukan oleh dua orang. Dalam permainan mereka menggunakan papan yang dinamakan papan congklak. Umumnya papan congklak terbuat dari kayu dan plastik, sedangkan bijinya terbuat dari cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kelereng, atau plastik. Pada papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terdiri atas 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Setiap 7 lubang kecil di sisi pemain dan lubang besar di sisi kanannya dianggap sebagai milik sang pemain. Permainan dianggap selesai bila sudah tidak ada biji lagi yang dapat diambil. Seluruh biji ada di lubang besar kedua pemain. Pemenangnya adalah yang mendapatkan biji terbanyak. Permainan tradisional ular naga ini biasa dimainkan oleh 10-12 anak. 2 anak bergandengan tangan membentuk terowongan dan yang lainnya berbaris dan saling berpegangan di pinggang sebagai ular naganya. Permainan ini akan dimulai dengan menyanyikan lagu ular naga panjangnya bukan kepalang. Bola bekel salah satu permainan tradisional yang sering dimainkan anak-anak sejak zaman penjajahan hingga sebelum masuknya era digital. Permainan ini bisa dimainkan siapa saja baik laki-laki dan perempuan dan hanya membutuhkan bola dengan lambungan baik, serta biji-bijian yang bisa dijadikan sebagai biji bekal. Dalam permainan kucing dan tikus, variasi gerak berlari dilakukan untuk mengejar dan menghindari kejaran. Sebagai salah satu permainan tradisional yang cukup dikenal masyarakat, berikut informasi seputar permainan kucing dan tikus yang perlu Anda ketahui. Kucing dan tikus merupakan permainan berkelompok yang dimainkan dengan cara membuat lingkaran besar dengan pemain saling bergandeng tangan dan 2 pemain saling mengejar. Setelah itu kelompok akan menentukan 2 orang yang akan dijadikan sebagai pemain, yaitu sebagai kucing dan tikus. Cara bermainnya cukup mudah. Salah satu pemain akan bermain sebagai tikus dan yang satunya menjadi kucing. Kucing nantinya perlu mengejar tikus, sedangkan tikus perlu mencari ide untuk lari dari kejaran kucing. Dengan begitu, manfaat dari permainan tradisional ini cukup berdampak bagi perkembangan anak. Sebab salah satu manfaat dalam melakukan permainan ini adalah melatih keterampilan fisik motorik anak. Tidak hanya itu, permainan kucing dan tikus sangat bermanfaat dalam membangun kerjasama kelompok, membangun keseimbangan dan ketelitian anak, membangun rasa percaya satu sama lain, dan juga menjadi tempat untuk anak berolahraga. Itulah beberapa permainan tradisional yang bisa dimainkan peserta didik, dan masih banyak permainan lainnya yang belum sempat ditampilkan dalam video bukti karya saya ini. Melalui permainan tradisional menjadikan anak usia produktif mulai memiliki keterampilan dan kesadaran hidup bersama, membuat aturan bersama, melaksanakan aturan, dan menegakkan aturan tersebut, termasuk keterampilan menyelesaikan masalah melalui berbagai permainan tradisional yang diterapkan.